Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita semua bisa bertemu lagi, yaitu membaca Al-Quran. Yang kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah yang telah kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Dan ketiga kalinya, mari kita membaca Al-Quran dengan tajwidnya. Surat Al-Ikhlas. Sebelum membaca, mari kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wazidni huda. Nah, sekarang membaca dengan tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini dibaca lam jalalah tarkik karena sebelum lam jalalah berupa harokat kasrah. Ar-Rahman ini al-samsiyah ya teman-teman. Al-samsiyah yaitu sesudah huruf al berupa huruf ra. Huruf ra, ciri-cirinya huruf al-samsiyah yaitu setelah hurufnya bertasdid. Ar-Rahman ini mad tabi'i ya teman-teman. Panjang daripada mad tabi'i adalah isnin harakat. Ar-Rahim. Ar-Rahim ini juga al-samsiyah karena sesudah huruf al bertemu dengan huruf ra, yaitu ra bertasdid. Ar-Rahim ini mad tabi'i ya teman-teman. Ini him, ini mad tabi'i. Sesudah huruf mad berupa sebelum huruf mad, sesudah harakat kasrah ini berupa ya. Berapa huruf mad tabi'i? Hurufnya ada 3. Alif setelah fathah, ya setelah kasrah, dhamma setelah wawu. Ar-Rahim ini dibaca mad arid li sukun ya teman-teman. Kenapa? Karena berada di akhir kalimat. Panjang daripada mad arid li sukun itu adalah 4 sampai 6 harokat. Qul huwallahu ahad. Qul huwallah ini dibaca lam jalalah tafhim. Karena apa? Sebelum lam jalalah berupa harokat fathah. Ahad ini dibaca qalqalah ya teman-teman, yaitu huruf qalqalah. Huruf qalqalahnya qadbu jadin, ini berupa dal. Ini qalqalah kubra ya teman-teman karena berada di waqaf. Ini diwakafkan, berarti dibaca qalqalah kubra. Qalqalah, huruf qalqalah yaitu qadbu jadin. Allahus samad. Allahus samad ini juga lam jalalah tafhim karena sebelum lam jalalah berupa harokat fathah. As-samad al-syamsiyah. Huruf al-syamsiyah yaitu tib summasil rahman tafudif tani'am ta'su altani zur syarifalil karam. Nah,
ini berupa al-syamsiyah, yaitu berupa shad. Ciri-cirinya al-syamsiyah yaitu sesudah alif lam ini berupa huruf yang bertasdid. Lam yalid ini lam yalid berupa dinamakan idhar syafawi. Berapa huruf idhar syafawi? Idhar syafawi adalah hurufnya selain mim dan ba, itu semua dibaca idhar syafawi. Cara bacanya gimana? Jelas, bukan lam, tidak ya teman-teman, dibaca jelas. Lam yalid, bukan lam yalid, la, dibaca idhar syafawi. Hurufnya selain mim dan ba itu semua dihukumi idhar syafawi, yakni ini berupa mim bertemu dengan ya ini huruf idhar syafawi. Lam yalid, dalnya ini dibaca qalqalah sughra karena qalqalah dal yang sudah sukun. Kalau qalqalah kubra seperti ini berupa qalqalah yang dal yang berharokat. Jadi kalau diwaqafkan itu berupa qalqalah kubra. Yang ini sudah asli dari sananya, yaitu dal disukun. Walam yulad, walam ini juga dinamakan idhar syafawi karena bertemu dengan mim mati bertemu dengan ya. Walam yulad bacanya jelas ya teman-teman, karena dibaca idhar itu jelas, tidak mantul, tidak walam, tidak ya teman-teman. Walam yulad, nah ini mat tabi'i panjang daripada mat tabi'i, yaitu isnin harokat. Ini berupa sebelum huruf wawu berupa dhammah. Itu hurufnya mat tabi'i itu ada 3. Wawu setelah dhammah, alif setelah fathah, ya setelah kasrah. Walam yulad, nah ini dibaca qalqalah kubra ya teman-teman. Kenapa kok tidak sama dengan ini dibaca? Nah, kalau diwakafkan itu harus dibaca qalqalah kubra, harus mantul. Kalau di tengah, ini perbedaannya, ini di tengah dibaca sugra, tapi kalau di akhir dibaca kubra, harus mantul ya teman-teman. Walam yulad, kalau ini lam yalid, kalau ini walam yulad. Walam yakullahu, walam, nah ini juga idhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan ya. Huruf idhar syafawi hurufnya adalah selain mim dan ba semua dihukumi idhar syafawi. Nah, walam yakullahu ini dibaca idhar ya teman-teman. Idgham bila gunah, ini dibaca idgham bila gunah. Huruf idgham bila gunah yaitu yarmiluna. Jika ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf lam ra, itu harus dibaca idhar bila gunah. Cara membacanya yaitu walam yakullahu, bukan dimasukkan huruf ini ya teman-teman, dimasukkan huruf lam walam, tapi tidak seperti tidak walam yakun lahu, tapi dimasukkan ke dalam huruf lam. Huruf idgham bila gunnah yaitu hurufnya ada 2. Idgham bila gunnah yaitu hurufnya ada 2, yaitu lam kalau dan ra. Lam ra itu huruf idgham bila gunnah.
Apa maksudnya idgham bila gunnah? Tidak berengeng ya teman-teman. Bila itu tidak, tapi dimasukkan huruf pertama pada huruf yang kedua, yaitu nun. Ini tidak ada faedahnya ya teman-teman. Ini memasukkan hurufnya pertama, yaitu walam yakullahu. Nah, itu karena ada lam di sini bertahdid, yaitu didabelkan, dimasukkan kepada huruf pertama pada huruf yang kedua. Yang ini kun, ini tidak berfungsi. Kufuwan ahad, walam yakullahu. Nah, ini ada madshilah qasirah. Kenapa disebut madshilah qasirah? Karena ada hak domir. Hak domir ini diapit oleh dua huruf yang berharokat, yaitu yang pertama huruf lam berharokat fathah, dan yang kedua huruf kaf berharokat dhammah. Nah, ini dibaca dua harokat. Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ini dibaca madshilah qasirah. Kufuwan. Nah, ini dibaca idhar ya teman-teman. Idhar, huruf idhar yaitu jika ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf idhar, yaitu hurufnya 6, yaitu ambia, ha, kha, ain, ghin. Ini berupa alif, dibaca idhar. Idhar itu jelas ya teman-teman. Alif ini tidak berfaedah ya teman-teman. Ini tidak berguna. Alif ini tidak berguna. Bacaannya kufuwan ahad. Idhar. Jika ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf 6, itu dibaca idhar. Yang ini berupa tanwin. Ahad ini dibaca qalqalah kubra karena diwakafkan. Ya teman-teman, ini berupa qalqalah kubra. Kam huruf qalqalah? Huruf qalqalah yaitu ada 6. Huruf qalqalah yaitu qadbu jadin. Ada 5 qadbu jadin. Huruf qalqalah itu ada qadbu jadin. Nah teman-teman, sekian kita membaca Quran surat Al-Ikhlas. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi saudara-saudara kita yang belajar membaca sama saya. Dan akhirnya mari kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah, khususnya kepada kedua orang tua saya dan umumnya kepada orang-orang muslim fi kulli makan. Lahu walahum walahunnal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين.